Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, Hmm, selamat Selamat, malam juga. selamat malam, Arayan, Aluna, Isel, Muhammad. Malam, Mister. Nah, boleh open cam biar kelihatan mukanya. Aluna mana? Aluna belum open cam. Arayan gimana kabarnya? Sehat. Sehat? Oke. Ya. Halo Isel, kedengaran Halo, nggak suaranya? kedengeran? Oke, Aluna mana Aluna? Halo Aluna, gimana kabarnya? Baik semuanya. Oke, teman-teman, sebelum belajar kita kenalan sebentar ya, karena kan Mister sebagai tutor pengganti malam hari ini ya menggantikan siapa tutor kalian namanya? Miss Lady. siapa? Miss Lady. Miss Lady. Oke. Nah, ya, karena hari ini berhalangan jadi Mister Rohim yang menggantikan. Nah, perkenalkan nama saya Abdul Rohim atau Mister Rohim dipanggilnya. Di sini sebagai tutor Algonova mengajar beberapa pelajaran. Ada visual programming, ada digital literasi, ada desain grafis, ada AI, dan juga ada math ya. Nah, hari ini menggantikan tutor kalian, Miss Lady. Jadi mengajar di kelas desain grafis ya. Nah, teman-teman di sini Mister mau tanya dulu, kalian rata-rata kelas berapa nih? Kelas 3. Kelas 3. Semua Aku, sama kelas 3 atau beda? aku juga kelas 3. Oke, Ryan kelas 3. Ya. Istel kelas berapa? Aku kelas 5. Isel kelas 5. Aluna Kelas 3. kelas 3. Oke, berarti rata-rata kelas 3 ya. Nah, Rata-rata Aluna Muhammad. ya. Oke, teman-teman, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Semoga diberikan kemudahan dalam belajarnya. Oke, siap berdoa dulu? Berdoa sesuai keyakinan ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Mister mau tanya nih, kalian sudah belajar apa aja di desain grafis? Hmm, bentar. Pixel, Ngelase. Udah pernah buat apa aja? Membuat. Ya, sudah pernah buat apa aja desainnya? Yang kalian ingat aja coba. Hmm, Di pelajaran-pelajaran sebelumnya bikin apa? audio. Lupa ya? Ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita yang pertemuan keberapa, ada yang tahu? Pertemuan ke-17. Ya. Pertemuan kita yang ke-17 hari ini itu nanti belajar tentang kedekatan dan keselarasan. Oke. Sudah siap belajar ya, teman-teman ya? Ya. Oke, Mister izin share screen dulu. Nanti kalau Mister jelasinya terlalu cepat atau terlalu padat, nah, boleh diingatkan ya. Minta tolong Misternya diingatkan. Oke, dalam prinsip desain, kita bisa mempelajari tentang kedekatan dan keselarasan, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat desain kita lebih
lebih hidup, desainnya lebih apa namanya lebih baik lagi daripada yang datar-datar aja atau yang biasa-biasa aja. Nah, kita lihat konsep dari kedekatan dan keselarasan. Oke, teman-teman pasti sudah pernah belajar pakai tools ini ya. Ini namanya apa nih yang sebelah kiri? GIMP. GIMP, betul. Kalau yang sebelah kanan, Inkscape. Inkscape, betul. Oke, editor berbeda dalam hal jenis grafik yang memungkinkan Anda bekerja dengannya. Kalau GIMP menggunakan grafik raster. Raster itu apa, teman-teman tahu nggak? Gambar raster dibuat dari pixel. Betul. Pixel itu apa pixel? Pixel itu kayak gambar kotak-kotak itu. Betul banget. Betul, Muhammad. Jadi gambar kotak-kotak kecil yang membentuk sebuah gambar. Itu bagian terkecilnya sebuah gambar pixel apa sebuah gambar raster itu namanya pixel. Kotak kecil. Kalau Inkscape menggunakan prinsip desainnya apa? Pakai apa nih? Grafiknya namanya apa nih? Vektor. Vektor. Kalau vektor apa teman-teman? Gambar vektor terdiri dari objek. Ya, betul. Terdiri dari objek dan dia cirinya itu adalah ketika dia di zoom, mau di zoom seberapapun dalamnya, dia tetap tidak berubah objeknya, tidak berubah jadi kotak-kotak. Dia tetap stabil ataupun tetap pada ukurannya atau tetap pada bentuknya, ya. Jadi dia tidak akan pecah, teman-teman. Bedanya di situ. Kalian pernah nggak sih lihat gambar spanduk ataupun foto yang kalau kita zoom dia terlihat pecah-pecah? Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat ya? Nah, itu berarti gambar yang dipakai adalah gambar pixel atau gambar raster, ya. Kalau vektor, dia di zoom tidak akan pecah gambarnya. Oke, kita lihat sekarang. Kalau kita mau bikin pola, teman-teman, di manakah editor yang kita pakai untuk membuat pola? Hmm. Kita sudah pernah belajar ya materi sebelumnya tentang pola. Pakai apa? Inkscape atau pakai GIMP? Hmm. Inkscape. Ya, Inkscape coba. Nah, di editor mana kita bisa membuat gambar siluet? Tahu. GIMP. GIMP. Nggak apa-apa, jawab aja. Eh. Di editor mana kita bisa membuat kolase? Inkscape. Inkscape. Oke. Oke. Saya punya kabar baik untuk Anda. Sekarang Anda dapat memilih alat yang ingin Anda buat ilustrasinya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat teman-teman nih. Denis merasa mengerjakan pekerjaan rumahnya sangat membosankan. Saya berharap mengerjakan pekerjaan rumah tidak hanya bermanfaat, tetapi menarik. Nah, sama nggak kayak kalian? Kalau kalian dikasih tugas, inginnya sesuatu yang dikerjakan itu bukan hanya bermanfaat ya kan, tapi menarik. Betul nggak? Ya. Ya, betul. Nah, gunakan prinsip desain saat mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi gini maksudnya, kalau kita lagi beres-beres rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, kalau kita sebagai seorang desainer grafis,
Kalau hati kita senang, hati kita gembira, itu desain yang kita hasilkan akan bagus. Tapi kalau seorang desainer grafis, hatinya galau, hatinya sedih, banyak pikiran, nah itu hasil desainnya nggak akan bagus biasanya. Tidak akan sebagus semaksimal yang dia bisa. Jadi prinsipnya adalah nah, harus dalam keadaan senang. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini apa? Prinsip-prinsip dasar desain. Kemudian menggunakan prinsip kedekatan, proximity principle ya. Jadi apa nih kedekatan artinya? Bahasa Inggrisnya proximity apa namanya? Prinsipal. Oke, proximity principle. Kalau prinsip keselarasan, bacanya apa? Alignment. Alignment principle. Oke, alignment principle. Coba ulangin. Kalau prinsip kedekatan apa bahasa Inggrisnya? Sipe. Proximity. Kalau keselarasan, Alignment. alignment. Oke. Saya membuat catatan di buku catatan Anda mengikuti aturan tertentu. Oke, setiap hari Anda menemukan prinsip-prinsip dasar desain. Itu proximity dan alignment. Nah, ini teman-teman boleh diingat-ingat nih ya. Prinsip dasar desain ada apa lagi nih? Selain yang dua tadi. Ada kedekatan atau proximity, ada alignment, keselarasan, ada repetition teman-teman, pengulangan. Dan ada yang namanya kontras. Kontras artinya apa? Ada yang tahu kontras? Pengulangan. Bukan kontras, bukan repetition. Oh, keras. Kontras itu adalah sesuatu yang sangat berbeda coraknya, sangat berbeda tampilannya. Jadi saling menguatkan, sama-sama saling menguatkan, tapi beda. Contoh, gambar suatu objek dalam kegelapan, itu kalau gambarnya terang, pencahayaannya, backgroundnya hitam, itu namanya kontras tuh. Sangat kelihatan jelas. Paham? Paham tidak? Jadi kalau kontras itu sangat kelihatan jelas objeknya. Nah, kita akan pelajari dua prinsip yang di atas ya. Proximity dan alignment. Oke, coba sekarang kita lihat gambar teman-teman. Menurut kalian gambarnya, nah, siapa pemilik anjing ini? Pria dengan satu anak atau pasangan yang sudah menikah? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Bagaimana Anda bisa mengubah gambar untuk memperjelas siapa pemilik anjing? Kalau posisinya tengah-tengah gini, menurut kalian, desain ini menggambarkan anjingnya milik siapa? Yang kiri atau yang kanan? Bingung kan? Karena posisinya di tengah-tengah. Yang baik itu kita harus geser. Kalau dia memang punya seorang pria yang punya anak, dia harus berdekatan dengan yang punya anak. Kalau dia yang punya pasangan suami istri, maka dia dekatkan dengan yang suami istri. Paham maksudnya? Paham. Itu dari konsep kedekatan. Nah, kita melihat objek yang dekat satu sama lain secara keseluruhan. Berapa banyak gambar yang Anda lihat? Coba jawab pertanyaan ini, teman-teman. Berapa banyak gambar yang kalian lihat? Ini kok di share screen tadi yang Oke, proximity tuh. sebentar. Kok stop? Maaf, tadi ketekan.
Oke, berarti tadi yang anjing nggak kelihatan ya? Enggak. Ah, pantesan diem. Oke, dari ulang. Menurut kalian, desain gambar ini kan posisi anjingnya tengah-tengah. Kalau desainnya seperti ini, orang akan bingung tidak? Anjingnya punya siapa? Iya. Iya, bingung karena dia pas di tengah-tengah. Yang betul itu konsep kedekatan kayak gini. Kalau memang dia punya yang pria punya anak, berarti dia didekatkan yang pria punya anak. Kalau dia punya yang pasangan suami istri, dia didekatkan dengan pasangan suami istri. Nah, sekarang lihat, kita melihat berapa objek di gambar ini? 4. Ada 4. Coba kita hitung, benar nggak? Di sini ada berapa? Nah, Bentar. ruang putih memisahkan gambar. Ada persegi, persegi, 2 kotak. Oke, kami melihat kotak di sebelah kiri. Oke, itu ada, kalau secara bentuknya ada 4 ya. Yang satu-satu ada 2, yang 2 tersusun ada 2. Nah, semakin dekat Anda menempatkan elemen dari grup yang sama, semakin baik. Gitu. Nah, nih kita lihat lagi prinsip-prinsipnya ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat desain yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, menurut kalian, teksnya itu yang tepat yang mana? Jauh. Kita lihat ya, di sini yang sebelah kiri dulu. Di sini gambar singa dengan gambar gajah diposisikan di atas berdampingan. Sedangkan teksnya disusun di bawah. Di sini singa, teksnya di bawah lagi gajah. Nah, ini prinsip desain kayak gini akan membingungkan teman-teman ya. Akan membingungkan keterangannya. Nah, yang lebih baik itu seperti yang sebelah kanan. Satu-satu ada gambar singanya, ada gambar captionnya, ada keterangannya, deskripsinya. Ada gambar gajah, ada gambar, ada tulisan keterangannya. Nah, ini prinsip pertama ya, prinsip kedekatan ya. Paham tidak? Paham. Paham ya? Eh, Lanjut. Nah, metode pemformatan informasi ini sering digunakan dalam desain web. Nah, contoh kayak gini teman-teman nih. Keterangan-keterangan format website seperti ini. Ini dalam situs Algonova menyajikan kursus-kursus. Ada IT Foundation, ada Scratch, ada Python. Nah, masing-masing kursus itu diberikan keterangan teman-teman ya. Nah, ini konsep pendekatan namanya. Oke, sekarang kita bekerja di platform siap. Masuk ke Algonova. Silakan buka lessonnya di Algonova. Lesson ke-17 ya, yang hari ini. eh, Yang hari ini yang tanggal 8. Silakan buka yang 17. Share screen. Di situ ada materinya tuh yang pola pada prinsip pendekatan. Ini materinya yang tadi. Ini bisa sebagai bahan bacaan kalian ya. Nanti ya kalau ada yang mau share screen nanti dulu. Kalau Mister sudah bilang boleh share screen baru silakan. Ini yang di nomor 1 yang di lingkaran nomor 1 ini pada prinsip kedekatan. Ini teorinya teman-teman. Kalian bisa buka dan bisa di next next aja. Kemudian buka profile. Baru latihan yang nomor 1 ini prinsip kedekatan. Nah, di sini Prince. pertama dikasih file. Filenya formatnya SVG. Z. Ini kita belajar tentang zodiak ya.
Bintang-bintang membentuk konstelasi. Beberapa konstelasi terkait dengan tanda-tanda zodiak dan tampaknya mempengaruhi kepribadian orang. Apa tanda zodiak Anda? Nah, di sini kita lihat. Kalau saya sih belum hafal ya nama-nama zodiak ya, tapi kalian mungkin udah ada yang mempelajari tentang zodiak. Zodiak itu apa sih? Ya, apa zodiak itu? Ada yang tahu? Zodiak? Nggak tahu. Ya, zodiak itu rasi bintang kalau tidak salah. Ini bisa kita buka pakai Inkscape ya. Buka di Inkscape. Silakan boleh share screen teman-teman. Intinya adalah tugasnya itu, Kak. Ini file bahannya ya. Yang di pertama ini bahannya. Kalian klik download. Kemudian ke nomor 1. Di nomor 1 ini tugas kalian adalah gunakan prinsip kedekatan untuk menyempurnakan poster Anda tentang tanda-tanda zodiak. Contoh yang kayak di bawah ini nih. Nah, di sini kalian tulis bikin desainnya maksudnya. Nah, berarti tugasnya adalah bikin dulu di Inkscape-nya ya. Sudah pada download Inkscape kan? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah boleh share screen teman-teman. Emang kayak gini tak, kayak kotak-kotak itu. Kenapa? Emang kayak gini tak, bentar. Emang kayak gini tak, kotak-kotak itu. Coba sebentar, sabar. Iya, benar. Itu tampilannya aja dirubah di menu view. Pilih menu view. Grid Terus gridnya dihilangkan aja. Sebentar. Mana tadi? ini. Iya, itu diklik aja coba. Harusnya diklik grid hilang ya. Hmm, Udah. sebentar. Coba sebentar. Hmm, kalau display mode apa tuh isinya? Display display mode di atas. Ini. Sebentar, oke. Kenapa tiba-tiba ada gridnya? Sebentar ya, coba misal bantu. Tunggu dulu ya, Muhammad ya, sebentar. Nggak apa-apa, nggak usah terpengaruh dengan kotak-kotak dulu, sambil jalan dulu aja. Nggak tahu aku zodiak. Oke, kalau nggak tahu nih, Mister bukain coba cari di Google ya. ChatGPT.
Hah? Tuh keterangan tentang zodiak tuh. Muhammad. Di chat Zoom ya. Oke. Aku stop aja lah. Terus, bentar. Nah, teman-teman, itu kan gambar antara gambar dengan keterangan masih mencar-mencar ya. Nah, kalian caranya lihat contoh yang di Algonovanya tadi. Contoh yang di Algonova tuh Gemini ada gambarnya dulu baru tulisan Gemininya gitu. Paham nggak kira-kira? Maksudnya gimana? Itu kan contohnya lihat dah. Coba lihat tuh di chat Zoom atau di platform Algonova lihat. Kan dari desain yang diberikan itu masih antara gambar dikumpulkan gambar, antara teks dikumpulkan di bawah semua. Yang benar itu bikin seperti contoh yang di chat Zoom tuh Mister kirimin. Atau Mister lihat dulu deh. Mister liatin dulu ya. Coba. Yang benar itu gini teman-teman. Kalian cocokkan antara gambar dengan tulisannya. Gini, di mana? Nah, ini kan gambar Aries. Aries itu apa? Kita lihat tadi di catatan chat Zoom Mister tuh. Aries itu apa Aries? Aries itu adalah kambing ya. Iya. Ya, Oke, Aries kambing berarti. Cari gambar kambingnya, kemudian tempatkan di samping tulisan Aries. Ini geser. Kambing yang mana? Ini ya, domba ya. ya. Oke, nah begini. Oh, Itu. ya. Terus apa lagi? Habis Aries apa? Taurus. Tadi Taurus apa Taurus gambarnya? Itu gambarnya berurutan di sampingnya yang gambar Aries tadi. Oh, sampingnya berarti ya. Apa nih sapi apa domba apa banteng? Iya. Nggak tahu itulah nama. Oke, berarti tinggal turunin aja ya. Nanti kalau ke bawahnya nggak muat, Mister, gampang. Mister, Hah? Apa? Mister. Ya, Jadi digeser. betul digeser. Ini kita Oke, oke. geser-geserin dulu. Jadi tugas kalian hanya merapikan ya, teman-teman ya. Hanya merapikan. Paham tidak? Maaf. Kalau sudah paham boleh share screen. Taurus itu apa tuh? Taurus itu gambar banteng. Oh,
Mister, Ya, belum pandai abang geser tulisannya. Gimana? diklik tulisannya kan bisa. Iya, Tulisan diklik terus nanti digeser. Memang kamu nggak bisa geser. belum bisa, Mister. Coba mana? Oh, kamu klik di sembarang tempat dulu. Oke, terus arahin ke tulisannya. Klik. Oh, berarti kalau kegabung kamu klik kanan. Iya, Klik kanan dulu, klik kanan. Kayaknya kamu bukanya gambar atau file ini? tahu. Coba dari ulang, kamu dari ulang download filenya dulu. Dari Algonova coba, dari Algonova ke Algonova dulu. Algonova mana? Platform Algonova. Itu filenya formatnya PNG soalnya tuh. Arean bisa nggak? Belum bisa. Gini, Masih lah. gini Arean ya. Arean, kamu coba ada buka dulu tab platform Algonova mana? Hmm, Ke Algonova bisa nggak? bisa. Kan di Algonova itu di bahan materinya yang lembaran pertama tuh ya, itu kan ada file zodiac science formatnya SVGZ. Itu kalau kamu klik terus di-download. Itu kalau kamu download, dia akan jadi file yang bisa diedit, digeser-geser. Kalau nggak bisa download dari Algonova, kamu chat dari ChatJoom aja nih. Dari ChatJoom Mister kirimin ya, zodiak. Coba tuh di-download tuh dari file yang di ChatJoom coba. Di ChatJoom, kamu klik file yang Mister kirim terakhir itu, kamu download. Hah? Sudah di-download belum? Sudah. Udah, kamu pilih file, open. Pilih menu file, mana file? Pojok kiri atas. Sudah. Buka file yang terbaru tadi. Mami ambilkan minum air hangat, Mami. Ada petanya. Mister, ada peta-petanya. Nah, Ryan, Iya, bisa nggak bukanya? belum tahu. Oh, belum kebuka. Udah, Pilih tapi menu. ada peta-petanya. Mana petak-petaknya kok kamu ini di tempat Mister cuma putih doang? Coba stop share screen dulu, stop share screen tuh share screen ulang. Eh,
Nah, coba diklik. Oke, kalau yang ada kotak-kotaknya itu sebenarnya tampilannya aja sih itu. Dihilangkan tampilan gridnya. Tapi nggak apa-apa, nggak mempengaruhi kok. Hmm? Tulisannya dulu geser tulisannya. Mister, Oke, silakan kalau dikerjakan ya, sudah, Miss. Kenapa? Mister kalau kayak gini sudah, kan. Oke, coba Mister lihat dulu. Nah, bagus nih punyanya Isel nih. Sebentar, tapi masih kurang rapi nih. Bikin kiri 6 kanan 6 aja. Isel, biar bagus. Ya, jangan atasnya atasnya 33 bawahnya 22. Mendingan kayak tadi aja formatnya. Di sebelah kiri ada 6, sebelah kanan 6. Oke. Aluna apa tadi Aluna? kalau sudah, Coba misalnya lihat dulu. Nah, Aluna sudah bagus, sudah pas kiri 6 Pak kanan 6. Tapi posisi komposisinya kamu kurang naik ke atas dan agak kurang dikasih jarak. Jadi bisa diatur lagi coba. Itu semuanya kamu blok dari sebelah kiri atas ke kanan bawah sampai bawah ya, terus 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 terus. Nah, di klik pas. Nah, naikin ke atas dulu, dorong ke atas dulu semua. Enggak dorong, jangan dilebarin gitu. Jadinya peang jelek. Dipindahin posisi dulu aja, pindahin posisi, geser, dorong. Didorong ke atas, dorong, posisiin gambarnya. Gambar dan tulisannya naikin ke atas dikit, didorong aja, dorong. Geser, diklik tahan, geser ke atas Aluna. Kliknya di tengah-tengah, kliknya di tengah-tengah. Kliknya di antara objek itu. Kliknya di antara, biasa. Klik, dorong ke atas. Bukan gitu, bukan. Coba. Dari ulang. Klik lagi dari ulang, dari kiri atas. Nah, diblok dulu semua. Oke, lepas. Nah, kamu pilih, arahin mau kursornya ke salah satu objek. Nah, dorong ke atas. Coba lepas. Nah, itu maksudnya. Turunin lagi pelan-pelan. Nah, sekarang kamu kasih jarak-jarak ya. Aries, Taurus itu bisa dikasih jarak lagi. Oke, paham? Jadi bisa biar desainnya lebih rapi. Mister ini ekspornya gimana? Kenapa, Sel? Ekspornya gimana? Ekspornya, pilih menu file, file ekspor. Ekspor ada kan?
Dari Kasih sini nama, bisa kasih nama, kan? kasih Tapi nama kalau desain gitu. zodiak kamu dong, kasih nama kamunya dong. Di desain zodiak, Ini ya desain zodiak Isel. apa sih? Gimana sih? Di bagian tulisan zodiaknya itu mas, itu. Atau klik yang tombol itu tuh, yang foldernya tuh. Ini nih, icon foldernya. Klik, diarahkan kemana posisinya? Ke folder download atau ke drive dokumen atau di mana? Coba arahin dulu. Mau taruh di mana? Di data D atau di data mana? Download. Di download. Kasih nama tuh, zodiak Isel gitu. Mister, kalau sudah dikumpulkan. Kalau sudah diekspor dan diupload di Algonova ya, dikumpulkannya ya. Di save, Isel. Di save, terus tekan tombol ekspor ya. Arayan sudah? Muhammad sudah belum? Muhammad masih ada nggak? Muhammad sudah? Oh, Arayan masih coba, oke. Kasih nama alunanya dong. Zodiak Aluna gitu. Sudah selesai. Mister, kalau yang ini diisi.
Ya, gimana? Ini diisi. Iya, diisi. Dibaca ya perintahnya ya. Mister, garisnya lewat. Apanya? Garisnya lewat. Apanya yang lewat? Nggak kedengeran. Kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya lewat. Sebentar, sebentar. Tanya, Sebentar, misal lagi mau lihat punya kamu dulu, sebentar. Belum kelihatan. Layar kamu nggak kelihatan, sebentar. Oke. Tulisannya kalau lewat harus digeser. Itu nggak boleh lewat. Kalau lewat kan nggak kelihatan tulisannya. Nah, berarti caranya bisa dikecilkan tuh gambarnya. semuanya. Enggak yang lewat aja, yang lewat-lewat aja tulisannya digeser. Kamu orang dari HP lo, pede banget tadi itu. Kamu nggak pernah berpikir. Nih, dengarkan kata abang dulu. Yang ini aja nih, Ryan. Yang kelewat aja. Nih yang kelewat-lewat aja geser-geserin. Dan
Udah selesai, Mister, kuisnya. Oke, good job Muhammad. Aluna ada pertanyaan? Enggak. Muhammad yang bintang boleh kerjain Muhammad. Bintang maksudnya. Itu yang setelah nomor 7 kan ada berkas dan setelah berkas itu ada bintang kan? Nah, bintangnya Ya. boleh dikerjakan. Pakai desain, pakai berkas yang di setelah 7 tadi sambil nunggu yang lain. Diklik dulu berkasnya Aluna. Nggak bisa itu kalau nggak langsung. Aluna, berkasnya diklik dulu. Aluna ini diklik dulu Aluna. Nah, di-download dulu baru dia. Ini harus ngapain ini? Nah, lihat perintahnya. Nomor yang itu adalah rancang poster yang menunjukkan hasil survei. Untuk mengilustrasikan hasil, gunakan gambar orang di ilustrasi ini. Ini yang survei diapain ya, Kak? Hasil surveinya apa tadi? Setengah, ya kan? Setengah. Hasil surveinya bisa dilihat yang di halaman 7 tadi, yang di latihan 7. Oke, sudah belum nih, Arayan? Kita nunggu Arayan nih. Arayan kalau sudah diekspor ya filenya. Udah mengerjakan kuis. Oke, good job Mati. Arayan. Iya, Arayan, keren. Dari mana? Kalau yang bintang bingung nggak apa-apa, nggak usah dikerjain nggak apa-apa. Nah, Oh, pam. Berarti interview interview itu kayak di nomor 7. iya betul. Oh, Mister, Ya, nomor 4. kenapa nomor 4? Ya, Oke, nomor 4. Sebentar, Arayan, nomor 4 mana Arayan? Kamu layarnya beda nih, Arayan. Layarnya masih layar desain tadi. iya. Sharing yang entire share screen aja biar kelihatan semua layar. Iya. Nah, berarti dia yang mana tuh alatnya? Yaitu pilih yang T, A sama yang tanda move tool. Sebentar, tahan dulu. Iya, yang gambar A sama, enggak dua doang. Gambar A sama yang move tool yang tanda panah. Nah, itu dua doang. Betul nggak? Nah, betul ya. Oke. Nah, itu tinggal ditarik-tarik ya. Ke kotak kosong bawahnya, Aryan. Geser ke bawah. Geser dulu ke bawah, geser. Yang panas, yang hangat kali.
Geser ke bawah dulu Arayan tuh ada gambar di bawahnya. Arayan. Arayan. Nah, kamu tarik. Kamu salah ya tadi ya? Setengah dari responder berarti cari gambar yang 5 orang, tarik ke kotak itu. Terus 3 orang, cari yang gambar 3 orang. Nah, itu checklist. Kok Terus bawahnya apa tuh? Lihat. Awas, salah. Pelan-pelan. Pertanyaannya apa tuh? Prinsip kedekatan berarti cari yang gambar sama teksnya dekat. Tapi bukan niban ya. Bukan niban. Nah, ya. Oke, yang itu betul. Oke, sudah ya. Nah, yang bintang nggak mesti kerjakan nggak apa-apa, nggak wajib. Teman-teman kita break dulu ya. Break dulu 3 atau 5 menit sebelum lanjut ke latihan kedua. Oke, silakan yang mau ambil minum, yang mau ke toilet atau mau ke belakang, silakan. Kita break dulu. Oke, Mister izin ambil minum dulu ya. Dadah. Halo, teman-teman. Ya, Mister. Oke. Gimana Ryan? Seneng nggak tadi latihannya? Latihan yang pertama tadi susah atau mudah? Ya mudah lah. Mister Rohim kan baik. Iya, Mister Ryan baik. Oke.
Kita lanjut dulu ya materinya ya, sebentar. Mister izin share screen dulu. Yang interview itu udah. Oke, ya, siap. Nah, lihat nih. Tadi kan kita belajar tentang zodiak ya. Ya, Nah, ini tadi nih tugasnya tadi. Ini tadi prinsip kedekatan sudah kita kerjakan ya. Sekarang kita lihat ketika Dennis menyelesaikan tugasnya untuk poster, dia mengalami masalah. Dennis tidak begitu paham bagaimana menyusun objek-objek yang telah ia keluarkan di atas kanvas. Memposisikan objek secara efektif di atas kanvas bukanlah tugas yang mudah. Tadi ada yang merasa kesulitan nggak bikin rapih tulisannya? aku lumayan. Lumayan ya. Ya, Nah, ada prinsip keselarasan nih teman-teman. Caranya berarti kita butuh alat bantu. Coba lihat di sini, di contohnya ini, kita butuh dua garis perataan. Yang satu di sebelah kiri untuk meratakan gambar kelompok yang Aries ke bawah, biar tulisan dan gambarnya rapi. Kemudian kita butuh satu garis lagi yang untuk meratakan di sebelah kanan sini. Ya. Nah, alat bantu dua garis ini fungsinya untuk apa tadi? Untuk membuat keselarasan atau kerapian kerapian objek ya. Nah, ternyata kalau mau bagus, bisa jadi desainnya tetap berada di bawah. Nanti area yang di atasnya itu kita buat space untuk menambahkan gambar yang mewakili ataupun yang mengilustrasikan gambar zodiak kayak gini. Jadi nanti desain yang tadi bisa kita turunin lagi, terus atasnya kita kasih gambar teman-teman. Nah, ini pasti kalian sudah pada tahu nih ya. Perataan teks itu ada yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, betul? betul. Desain modern kebanyakan menggunakan perataan ke tepi, disejajarkan ke kiri, atau disejajarkan ke kanan. Oke, Anda memilih tata letak garis sendiri. Prinsip keselarasan dalam desain website algoritmik nih ya. Ini contoh ya, contoh aja. Dalam desain webnya Algonova atau algoritmik, ini keselarasannya dia membuat area bidangnya itu hampir sama ukurannya. Nah, ini juga beberapa desain majalah ya. Kalian sudah paham atau masih ingat cara perataan teks? Ingat, Oke, nah dalam desain ini bisa pakai tarik garis juga ya. Nah, untuk pemandu garis bisa pakai ini garis pemandu ya. Ini garis pemandu ya atau garis mistar. Jadi dia bukan garis asli, dia hanya pemandu. Jadi tidak usah khawatir teksnya ketiban garis karena memang dia bukan garis beneran. Dia hanya garis pemandu. Nah, panduannya itu bisa horizontal, berarti kalau horizontal kalian nariknya dari atas ke bawah tuh karena dia penggarisnya di atas ke bawah.
Nah, penggaris yang buat ke samping itu adanya di atas. Kalau vertikal berarti nariknya dari kiri ke kanan. Apa sebenarnya yang harus ada di halaman buku catatan? Itu bidang memasukkan catatan, terus area-areanya tuh ya. Nah, di sini bisa kita pakai buat halaman login ya, bisa jadi. Nah, kalau kalian bikin desain kayak gini bisa nih. Oke, bisa bikin desain kayak gini teman-teman. Intinya caranya kayak tadi, caranya itu pelan-pelan. Bikin kotaknya kayak gini dulu nih. Kalian butuh, nah, pertama di sini alat garis bantu ya. Terus tambahkan kotak, tambahkan kotak. Kotaknya untuk kotak layanan, kotak untuk layanan dan bawahnya kotak password, kotak user dan passwordnya. Login password ya. Nanti endingnya bisa kayak gini teman-teman. Desainnya endingnya kayak gini nih, keren kan? Untuk mencari gambar Anda dapat menggunakan layanan pada Google ataupun yang lainnya ya. Oke, selesai. Yuk kita latihan yang kedua. Latihan yang kedua, prinsip keselarasan. Silakan buka Algonovanya. Latihan yang nomor 2 ya. Nah, di sini di next aja. Kalian disuruh rancang halaman notebook untuk mencatat login dan kata sandi kayak gini. Kira-kira sudah mulai terbayang belum teman-teman? Sudah mulai terbayang belum latihannya? Apa? Ini kalau sudah di checklist-checklistin ya, nanti buat dikumpulkan. Yang pasti kalian buatnya di mana? Nah, di Inkscape. Bebas cari gambar referensinya, boleh dari Google, boleh dari yang lain-lain. Pertama, bikin file baru dulu. File new. Nah, ini filenya ya. Tadi dia kasih tahu caranya butuh alat perataan. Kalau mau dibikin rata tegak, berarti dari kiri nariknya. Ini alat bantu perataannya ya. Tadi kita butuh kotak, mana kotak? Rectangle-nya ya. Rectangle warnanya abu-abu aja buat keterangan layanannya tadi.
Sudah paham belum teman-teman? Ah, Oke, boleh share screen ya. Mister kasih waktu 10 menit. Yuk 10 menit ya buat mengerjakan latihan yang tadi. Silakan share screen. benar. Hmm. Bikin kayak gimana? Tadi aku masih benerin warna itu. Bukan yang ini. Ini siapa Aluna ya? Bukan, bukan ini. Nah, ya, next. Aluna, next. Dapatkan filenya dulu. Aluna, bukan yang ini. Bikin file baru. File new, Aluna. File new. Nah, di situ gunakan alat garis bantu ya. Di sini bikin desain. Desain untuk perataan. Pakai bantuan perataan itu garisnya. Aluna biar tidak apa namanya, biar jadinya rapi. Tarik garis. Ini ke sini. Tarik garis, tarik garis. Bukan bukan itu, Pak. Iya, pakainya pakai move. Ya, betul betul pakai itu. Nah, garis bantunya tarik. Nah, berarti ntar kotak bawahnya harus sejajar. Buat kayak gimana sih? Kenapa Muhammad? Oh, buat kayak gimana? Share screen dulu, coba share screen. Tadi kan Mister sudah contohkan. Coba kamu share screen biar dibantu. Nah, ini. Kasih warna dong. Gimana? Coba dari ulang, Ctrl Z. Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Ctrl Z dulu Muhammad. Nah, Lagi terus lagi. Oke. Lagi, nah tuh coba lagi pakai rectangle. ini bukan Mister. Ya sebentar, pakai rectangle Muhammad. Pakai apa? Itu kotak rectangle ya itu. Terus? Ya kamu gambar di situ di posisi kirinya sejajar sama garis, ratain. Hmm? Terus agak panjang. Tadi contohnya kamu sudah lihat belum? Lihat di platform Algonova-nya kan contohnya ada Benar. di bagian depan tadi. Itu dicontoh di nomor 1, kamu buka nomor 1 coba. Ya ini udah, Kak. Nomor 1 kan ada contohnya. Kamu bikin Ya, kayak gitu. ya. Oke ya. Haluna gimana? Ya, Luna terusin. Tapi yang atasnya kurang panjang tuh. Nggak sesuai contoh. Panjangin lagi. Lihat contoh lagi ya, Luna. Mister tadi cara tambahin garisnya gimana? Aku lupa. Itu tarik aja. Tarik dari yang kiri atau dari yang ke atas. Tarik ke bawah penggarisnya. Mister, Tarik kalau penggaris, dia akan jadi garis. Bantu kok. Coba ditarik. Pakai move tool boleh. Move tool, ya kamu tarik garis dari kiri. Penggaris mana penggaris? Ini kan penggaris nih. Tarik dari kiri. Iya kamu tarik penggarisnya, tarik ya. Tarik. Penggarisnya. Penggaris. Nah, tarik. Enggak, ini penggaris. Ini kan penggaris nih. Kamu klik, kamu tarik ke kanan. Pelan-pelan, pelan. Nah, itu jadi garis kan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oh, oke, makasih. Ya.
Tuh, kanannya belum rata tuh, Aluna. Ini nggak rata nih. Nggak yang bagian kanan, sisi kanan sini nih. Kanan sini sama atas ini nggak rata. Pakai alat bantu, garis bantu biar kelihatan bagus. Gimana cara bikin warnanya, Mister Gantung? Gimana, Harian? Garisnya, warnanya. Garis bantu. Iya, Kamu belum share screen, belum kelihatan, oh, Mister. Mister, kotaknya. Kotaknya pakai rectangle. Hmm, iya. Mana rectangle kamu mana? Oke ya, warnanya mana? Warnanya tuh. Diklik dulu kotaknya itu, diklik kasih warna. Klik. Nah, kasih warna. Pilih warna. Palet warna ada di bawah kan? Berubah nggak? Kalau nggak berubah berarti bikin dari ulang. Itu dihapus dulu aja, dihapus dulu. Bikin lagi dari ulang, pakai rectangle. Iya, Luna. Ini dikasih huruf di atasnya yang kayak Iya, betul. Kasih keterangan. Kok nggak ada warnanya ya, Ryan ya? Tadi temennya yang lain bisa kok. Kayak gini. Kayak gini tah. Iya, kayak gitu betul. Tapi biar langsung ada warnanya. Iya, pilih warna dulu, betul. Tuh, kok kamu gak ada warnanya? Kalau nggak ada warna nggak apa-apa dah, pakai yang tadi dulu aja, Ryan. Teman-teman kita sudah mau habis waktunya. Intinya kalian sudah paham ya? Ya, sudah paham. Oke, kalau sudah paham berarti itu nanti kalian boleh selesaikan di rumah masing-masing. Maksudnya setelah pelajaran ini ya, setelah session sama Mister ini. Iya. Mister, kita sudah harus selesai karena memang sesinya sudah selesai, teman-teman. Yang penting Mister mau tanya dulu, kita refleksi pembelajaran dulu. Hari ini teman-teman kita sudah belajar apa aja? Zodiak. Zodiak. Selaras. Apa? Selaras. Selaras. Selaras itu berarti apa? Selaras itu apa ya? Apa? Selaras itu aja apa? Kami. Rata. Ya, rapi atau perataan ya. Ya, Terus apa lagi tadi? Apa lagi? Bahasa Inggrisnya prinsip kedekatan apa tadi?
Prinsip kedekatan. Like, mana ya? Namanya apa tadi namanya? Prinsip kedekatan. Masih ingat nggak? Ingat. Apa tadi nama prinsip kedekatan? Proxy, Popsicle. proximity. Yeay. Kalau prinsip keselarasan apa tadi namanya? Depannya A. Align, Kalian. alignment. Ya, kalian Nah, semua betul, itu dia. Nah, berarti sudah selesai ya belajar kita ya hari ini ya. Ada yang mau tanya, teman-teman? ada. Nanya apa, Ryan? Warnanya. Ah? Warnanya. Nanya apa? Warnanya. Warna kotak. Kurang kedengeran. Tapi teman-teman yang penting sudah paham ya untuk yang latihan nomor 2 tadi. Bisa langsung dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda ya. Oke? Mister, kalau yang tadi itu dikasih hiasan atau enggak? Atau cuma tulisan doang? Boleh dikasih hiasan. Boleh kasih tulisan, boleh kasih gambar, boleh. Intinya tuh seperti kalian sedang membuat desain halaman login ya. Paham? Nah, di situ bebas kalian berkreasi. Boleh pakai gambar Hello Kitty, Winnie the Pooh, atau lain-lain ya. Oke ya. Saran Mister tetap dikerjain dulu ya sebelum kalian selesai ya. Oke? Yuk, kita tutup pelajaran kita malam hari ini. Kalau kita tutup dengan baca doa lagi yuk. Berdoa dimulai. Soal. Kalau selesai yuk foto dulu yuk. Lihat kamera. Boleh semuanya buka open cam. Oke. Sebentar. Salam. Oke, lihat semua. Ini Muhammad mana fotonya? Oke. Satu, dua. Iya. Oke. Sip. Thank you ya teman-teman ya. Dari Mister cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.